esa. Dia penyelamat, Dia pelindung, tiada Tuhan melainkan Allah. Agungkan Tuhanmu, besarkan asmanya, agungkanlah puja-puja Tuhanmu. Dia penyelamat, Dia pelindung, tiada Tuhan melainkan Allah. Agungkan Tuhanmu, besarkan asmanya, agungkanlah puja-pujalah Tuhanmu. Sembahlah Allah yang esa, Tuhan yang maha penyayang. Agungkan dipuja-puja Allah yang maha pengampun. Hanya Dialah Tuhanmu, Allah, Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah. Allah yang esa. Menurut rencana jam 1 itu sudah berangkat, terus jam 1 rencana awal jam 1 Bapak Ibu akan berangkat menuju Jakarta. Sebelumnya nanti ada beberapa pengarahan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah Bismillahirrahman. Calon tamu-tamu presile jalan-jalan amun pulang dari sana yang dibuka apa oleh Pak artis TV. Oh begitu, bukan. Kenapa disebut ibadah? Rasul menegaskan dalam sabdanya, al-umratu ila ummati kafaratul lima bainahuma. Ibadah umrah yang satu ke umrah berikutnya itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan yang ada di antara keduanya. Target ibadah umrah nggak ada lagi, mabrur, ya Bu. Jadi sanes hoyong enal saya kawat teh, gajah ambil enal beres sanes. Sani juga sama, bukan cepat selesai, tapi target kita mabrur. Usahakanlah takwa agar ada pada diri kita. Janganlah kita berputus asa untuk mendapatkannya. Usahakanlah takwa agar ada pada diri kita. Janganlah kita berputus asa untuk mendapatkannya. Mengusahakan takwa pada diri kita, itu sama artinya membina surga. Mengusahakan takwa pada diri kita, itu sama artinya membina surga. Bila mana dunia ini berada di tangan orang bertakwa, selamatlah umat manusia dari bala bencana. Bila mana dunia ini berada
asa untuk mendapatkannya. Bila mana dunia ini berada di tangan orang bertakwa, selamatlah umat manusia dari bala bencana. Bila mana dunia ini berada di tangan orang bertakwa, selamatlah umat manusia dari bala bencana. Usahakanlah takwa agar ada pada diri kita. Janganlah kita berputus asa untuk mendapatkannya. Usahakanlah takwa agar ada pada diri kita. Janganlah kita berputus asa untuk mendapatkannya. Janganlah kita berputus asa untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la, wala aqwa ala nari jahim. Bel di Jakarta, kita akan melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno JD2 lalu kita terbang ke Jeddah. Mohon doanya agar semuanya lancar sama dan kenikmatan. Begitu terus perjalanan umroh bersama dan dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. oh pada di dia.
meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri. Angkatan 16 siap menerbangkan terbang SB819 sama menuju ke Lampung 17 Februari 2016. Insyaallah. Dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai, walau apapun caranya jua. Engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai, walau apapun caranya jua. Alhamdulillah, ikhwati maskan rahmatullah, kami rombongan Gubernur Darul Mutakin angkatan ke-17, tepatnya tanggal Februari tanggal 17 sampai tanggal 25 2012, tengah berada di atas pesawat Saudi Arabian Boeing 777, dan alhamdulillah kami telah mengenakan kain ihram, dan insyaallah kami akan mengikut di Pondok Najiyah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita boleh berikut di area mikot yang pertama kita lewati, dan ketentuan pesawat yang melalui Jeddah, mikot yang pertama dilewati adalah Pondok Najiyah. Dan sekarang tinggal beberapa menit. Ini adalah monitor di pesawat di depan tempat bukanda. Dapat saya lihat dengan jelas mikot sekira 30 menit sebelum darat. Nah, sekarang jam menunjukkan 00.58 menit. Artinya kurang lebih 28 menit lagi kita akan bermikot insyaallah. Labbaik Allahumma ma'an. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Insyaallah mencapai umrah yang mabrur. Alhamdulillah kami telah sampai di bandara. Salam, salam.
minum jam-jam habis tawaf. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Bapak Ibu, alhamdulillah selesai tawaf, sa'i, ya, isyarah, kemudian minum jam-jam. Dua lagi, kita akan melaksanakan sa'i, Safa Marwah, dan kemudian tahallul. Melaksanakan umrah dan selesai tahallul para jemaah umrah Darul Muttaqin angkatan 2017. Mudah-mudahan mendapatkan umrah yang mabrur. Pak Haji, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan umrah. Bagaimana Pak Haji harapan ke depan? Harapan ke depannya mudah-mudahan setelah umroh ini mudah-mudahan umrohnya itu kami sekeluarga itu mudah-mudahan jadi umrotan yang mabrur dan mabruroh. Amin, amin. Mudah-mudahan Darul Muttaqin pun semakin eksis. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doa. Amin. Mohon Pak Haji, alhamdulillah. Jangan sih, alhamdulillah, mudah-mudahan Amin. Saleh mabrur sadayana. Kali ini alhamdulillah sudah selesai umrah ya. Gimana harapan doanya ke depan? Semoga bisa datang lagi ke sini. Iya. Sangat mengharapkan. Alhamdulillah. Kami semua isi anak bawa ke sini ya, insya Allah. Ibunya dengan jangan jangannya. Alhamdulillah jemaah Darul Muttaqin selesai melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i, dan sampai tahallul. Saudara, kita semua ingin dikasihi dan kita sudah merasakan makna istirahat ibadah barangnya berkenan luar biasa besar keluarga Mas Adi dan keluarga besar dari Cirebon alhamdulillah dari Bandung di Ciamis yang bisa berbagai dan luar biasa. Tentu saja itu sekalian hari ini baru 2 hari belum habis, masih ada perjuangan dan memang perjuangan kita masih panjang. Maka supaya
Ya Barahmat. Sip. Iya. Ah iya, kojona yo. Wajib balanya. Banyak naon. Seberapa, Bu? Ini panjang. 5 real. 5 real. Kare, ini kare, ini kare. Ini kare, Mama. Kare, ini siap, ini bayar. Jadi balanya jadi. 5 rial, Mama. Ini panjang, ini sakit 4. Ini panjang. Borong baji. Jajab napan seueur. Oh, karena kabagi sadayana. Wafat. Salat. Jemaah aja. Jemaah sama ini. Jangan loyal, jangan loyal. Apa yang jaga? Kiri. Nah. Wah, hebat yang. Kiri, langsung ada apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita udah selesai melaksanakan tawaf wada. Nanti berinya penghalannya. Ya. Berinya penghalannya. Alhamdulillah, artinya semua rangkaian ibadah umroh parantos rengse lancar, sehat, selamat. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah yang telah kita laksanakan, umroh yang kita kerjakan diterima sebagai ibadah yang mabrur. Dan insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memanggil kembali kita semua, memanggil kembali anak-anak kita, cucu kita, turunan kita semua sampai akhir kiamat nanti untuk bisa berkunjung terus ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Anak kita yang ikut ini maupun yang di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli ibadah, yang taat pada Allah, kakak ya, yang hormat pada ayahanda, ibunda, ya, anak yang qurrata ayun, yang indah dipandang mata. Kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, semakin usia kita bertambah, artinya yang lahat semakin dekat. Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan terus menambah kesemangatan kita beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan kepada Allah. Sebulan umrah ini mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih ahli ibadah, menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Azza wa Jalla pasti akhirnya akan memanggil kita, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, dosa yang diampuni, dan kita menjadi ahlul jannah semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan. Kita lagi di mana nih, A? Lagi di Jeddah. Lagi ngapain di Jeddah ini? Beli oleh-oleh. Apa? Ngapain beli apa? Oleh apa ini? Mama ya, beli kaos Jeddah. Hei, subhanallah. Seneng nggak kamu, Kak? Mau lagi? Insya Allah. Ya. Padamu ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu kau bimbangnya tentang kami, syafaatkan kami.
Kemana ibu-ibu? Ke masjid. Nah, ini Neng. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kita udah sampai di Masjid Nabawi. Ini malam pertama. Pintu masuk ini pintu 22, Bu. Nah, pintu 22 Bu Emut punya. Ulah waka keluar di masjid upami tak sangka penak pintu nomor 22. Sanes, kita 22, 27, 24 di berjanji. Ini pintu utama. Ciri pintu utama ada jam gadang. Itu punya. Nah, kemudian ini titik poin kita di sini ada toilet 11A, Bu. Nah, oke. Ibu di payun wayahna ngantosan di dia sekedap. Bapak di payun ngantosan sekedap di dia. Kenapa? Karena memang pintu masuk ibu dan bapak beda. Bapak kantu lempeng, ibu kapal itu, Bu. Nah, gitu ya. Cekap punya mangga wilujeng ibadah mugia mabrur ibadahna wilujeng mangga seberapa jamnya biasa Bu lah kauihnya supaya sudah macet. Diantos ini sadayana. Wilujeng mangga. Engkau ingin berjuang, tapi tidak mampu menerima ujian. Engkau ingin berjuang, tapi rosak oleh pujian. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak begitu setia kawan. Engkau ingin berjuang, tapi tidak sanggup berkorban. Engkau ingin berjuang, tapi ingin jadi pemimpin. Engkau ingin berjuang, menjadi pengikut, agak segan. Engkau ingin berjuang, tolak Kumpulan Uhud. berjuang, tapi tidak sanggup terima cabaran. Engkau ingin berjuang, kesehatan dan kerehatan tidak sanggup engkau korbankan. Kameranya terus ke atas. Sekarang di kiri kanan kita ini adalah jarak yang kita tempuh sekarang per kilometer dari bumi. Sekarang Bapak Ibu kita berada di luar bumi. Kita terus ke atas. Kita sampai di bulan. Kita terus ke atas. Sekarang kita sampai di matahari. Inilah matahari yang kita lihat. Sekarang Bapak Ibu jemaah sekalian, kita semakin ke atas, menjauhi matahari, terus sampai ke galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kita lihat jaraknya terus berjalan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini jarak yang baru bisa ditempuh oleh manusia. Bapak Ibu, manusia tidak bisa menembus langit yang pertama kecuali Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditemukan oleh manusia ini merupakan
langit, Bapak Ibu jemaah sekalian, tak ada ujungnya. Ini langit yang pertama. Inilah jarak yang baru bisa ditempuh oleh manusia. 156 miliar tahun kecepatan cahaya. Satu kecepatan cahaya sama dengan 300.000 kilometer. Baik, tadi kan Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Inilah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kita lihat jaraknya Bapak Ibu jemaah sekalian. Agak bisa baca Bapak Ibu. 25 digit kilometer. Subhanallah. Jarak yang luar biasa. Ini baru langit yang pertama. Ternyata Bapak Ibu yang belum bisa dilihat lebih luas lagi dari apa yang bisa dilihat. Coba Bapak bayangkan bagaimana dengan langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu jemaah sekalian, kita akan melihat makhluk Allah yang lebih besar yang belum pernah kita lihat, menunjukkan akan kebesaran Allah. Kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memasuki ruangan yang kedua. Dari gambar di depan, mana yang matahari? Anda bisa tunjukin Bapak Ibu jemaah sekalian. Mana yang matahari? Yang mana? Ya, paling kecil. Kita lihat. Inilah matahari. Ternyata matahari yang kita lihat sangat kecil, setitik saja dibandingkan dengan gugusan bintang yang lain. Kalau seandainya matahari setitik, bagaimana dengan bumi, apalagi manusia? Betapa kecilnya manusia. Subhanallah, kalau kita lihat gugusan bintang selanjutnya yaitu bintang Sirius atau Asyira, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa annahu rabbu Syira. Dialah Allah Rabb pemilik bintang Sirius. Dikatakan besarnya bintang Sirius 8 kali lipat besarnya matahari. Kemudian selanjutnya Al-Biryu 10 kali lipat besarnya matahari. Kemudian gugusan bintang selanjutnya yang paling besar di pojok yang kita lihat. Inilah bintang yang pernah ditemukan oleh manusia, yaitu bintang Canis Majoris. Bintang Canis Majoris. Dikatakan para ilmuwan besarnya Canis Majoris 9 miliar kali lipat besarnya matahari. Allahu Akbar. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya Canis Majoris. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang kita lihat di depan ini baru makhluk Allah yang ada di langit pertama. Makhluk Allah yang ada di langit pertama sudah luar biasa besarnya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana dengan makhluk Allah yang ada di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu jemaah sekalian, saya ingin bertanya, makhluk Allah yang paling besar, Bapak Ibu jemaah sekalian, ada yang bisa jawab? Tapi tidak mampu menerima ujian. Engkau ingin berjuang, tapi roh Tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau cinta agungku. Nabi Muhammad pesuruhmu. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau cinta
tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agung Nabi Muhammad Rasul. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Jangan biarkan ku tanpa pimpinan, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Kepada Engkaulah harapanku, janganlah hampakan perasaanku. Jangan biarkan ku tanpa pimpinan, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Kepada Engkaulah harapanku, janganlah hampakan perasaanku. Jabal namanya. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di dunia ini huruf Allahu ini tidak hanya di Jabal Mahnit di Madinah, bahkan di setiap tempat itu banyak sekali. Bapak mungkin pernah melihat di Sindai di Jepang kemarin 2011 ketika tsunami, ketika disorot dari atas satelit, ternyata tsunami itu membentuk huruf Lafzul Jalalah, alif lam lam ha. Kemudian beberapa astronot juga terbang ke angkasa luar. Ketika mereka dengan iseng menyorotkan kamera ke bumi, loh, mereka kaget. Bumi itu juga membentuk huruf Allah. Dan tidak ada yang terang kelihatan di atas kecuali 2 titik, yaitu kota Makkah dan Madinah, tepatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, Ibu sekalian, inilah salah satu di antara makna kita berkunjung ke Jabal Mahnit. Bukan apa-apa, untuk membuktikan bahwa Allah itu betul-betul Maha Kuasa dengan bukti-buktinya yang kelihatan di sini. Ini sayang sekali matahari silau dari sana. Ini betul-betul huruf Lafzul Jalalah, alif lam lam ha. Mudah-mudahan nanti Dodi bisa memasukkan, mengedit film yang jelas ini Lafzul Jalalah ke DVD Bapak Ibu nanti ya. Yang kedua, tadi Haji Fatah mengatakan di sini ada tarikan magnet. Di dunia maya itu pernah juga ada beberapa orang yang meneliti. Katanya di Jawa Timur juga ada. Kemudian di beberapa negara asing juga ada. Subhanallah, yang asli di sini. Yang asli di sini. Nanti kita lihat, jalanan itu relatif agak naik Pak, pulang ke sana. Nanti bis besar ini, Higer kita ini, dia akan berjalan dengan mesin Pak. Karena kalau mesin nggak nyala, nggak fungsi semua. Tetapi kakinya ke atas nanti, kita akan zoom nanti. Dalam keadaan berhenti, tek, no, tiba-tiba bis ini merayap Kak.
pelan-pelan. Nanti kecepatannya sampai 110-120 km per jam. Subhanallah. Dia mau di Bandung gitu bahagia dia awet bensin. Dari bensinan, dari gas, maju sorangan bosna. Norolong, orang sekarang mau norolong. Apa norolong itu? Ngagulutuk. Subhanallah. Dan kalau mau coba, nanti kita lihat hukum alam orang bilang air itu mengalir dari manakah? Dataran yang tinggi ke dataran yang di sini terbalik. Itu pertanyaan yang bagus. Nah, itulah salah satu kebesaran Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Nanti kita lihat air aqua bukan ke bawah, dari bawah ke atas. Dan ini tidak akan terjadi dimanapun sepanjang penelitian hari ini, hanya di sini. Subhanallah. Ya. Dan dari mana asal mula Jabal Magnet ini ditemukan? Nah, ini banyak versi yang menyatakan, wallahu alam. Yang jelas ini bagi kita adalah tanda-tanda, salah satu tanda bukti Allah itu Maha Kuasa. Dan perjalanan umroh Bapak Ibu dari Darul Muntakin angkatan ke-17 ini bukan pengalaman rohani yang dalam. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar dalam sholat, Allah Maha Besar. Bukan hanya dalam mulut saja. Kebesaran Allah itu bisa dilihat di mana-mana. Kemarin kita di mana? Di Museum Asmaul Husna. Luar biasa. Kan langsung ke sini, Pak. Luar biasa ya. Yang mudah-mudahan berkunjung kita ke Jabal Magnet ini memberikan hikmah yang besar untuk kita, terutama ada anak-anak kita yang sedang belajar nih. Jadi bahan kajian nanti di sekolahnya masing-masing ya. Kita orang tua cukup mengatakan Masya Allah, ini kebesaran Allah Subhanahu. Sisi berhenti, nanjak jalannya, kemudian tiba-tiba bis maju, terus maju, mencapai 10, 20, iya, Allah Akbar. Itu mobil di sebelah kiri Bu juga. Subhanallah. Tadi ayah jamin muntas Bu. Dan saya itu gimana Ustaz? Oh, nanya Pak, naik. Saya turun Pak, saya teh. Subhanallah saja supaya jam 9 insyaallah selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, seluruh sekalian yang Allah muliakan, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam ini Allah berikan usia panjang, sehat walafiat kepada kita semuanya. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah, cita-cita yang kita bahkan impian kita selama ini Allah mengabulkan. Kita sudah berada di tanah suci. Bahkan alhamdulillah atas limpahan nikmat rahmatnya kita pun telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah umrah, baik dari niat, tawaf, sa'i dan seterusnya. Dan bahkan alhamdulillah kita pun sempat berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW pada para sahabatnya di Baqi di Jabal Uhud kemarin. Artinya alhamdulillah semua ibadah yang kita laksanakan dan program umrah ibu-ibu ini, bapak ini angkatan ke-17 Bu. Itu dihitung dari 2012. Sebetulnya kita umrah itu dari sejak 2009. Itu sama manajemen nggak dihitung. Hitungnya mulai 2012 ya. Angkatan ke-17. Alhamdulillah barangkali kalau umrah haji dijumlahkan itu sudah 1000-an, mungkin lebih dari 1000. Untuk itu kami aturkan terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya untuk menunaikan ibadah umrah bersama kami di Darul Muntakin. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan, catatan terakhir. Semua yang kita lakukan ini tidak ada lain kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Puncak keridhaan Allah itu adalah surga, gitu kan?
lah. Kanggo dokumentasi be orang Pak Ustaz. Assalamualaikum Bu Haji. Sehat Bu Haji. Tunduh, kopo tuh. Ini dokumen kita pada saat mau pulang ke tanah air. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, amin. Masih semangat? Mana suaranya? Wajah-wajah. Sampai Bandara Soekarno-Hatta dengan sehat, selamat, lancar dan sukses. Haji, alhamdulillah, dugi. Alhamdulillah. Kecewa dalam perjuangan, kalau perjuangan ibarat sampan di laut. Waktu cuaca baik, lautan tenang, dia walau sesekali berhadapan dengan ribut, pandai pula dia mengendalikan perlahan. Dengan penuh berhati-hati, bijak menunggah ombak, pandai mengeleceh angin. Berenang dan mampu ke darat rehat seketika. Selepas itu dia strategi baru. Dalam perjuangan sangat bersyukur lebih